Hai History Lovers, bantu kami dengan subscribe channel ini dan jangan lupa follow Instagram kami @pecinta_sejarah. Terima kasih. Pada part pertama, kita sudah membahas faktor kemenangan Jerman dari segi kualitas jenderalnya. Kita telah melihat bagaimana kejeniusan para jenderal ini dalam menguasai medan laga Perang Dunia Kedua. Dan sekarang, kita akan membahas strategi yang digunakan Jerman dalam setiap pertempuran. Bagaimana bisa Jerman membuat strategi yang amat mengagumkan untuk bisa menundukkan lawannya hanya dalam tempo beberapa bulan. Kita mulai dari strategi yang digunakan Jerman pada Perang Dunia Pertama. Jerman menggunakan strategi yang dinamakannya sebagai Schlieffen-Plan. Nama ini diambil oleh jenderal pembuatnya, yaitu Marskal Alfred von Schlieffen. Taktik ini digunakan di front barat untuk menguasai Prancis secepat mungkin, dengan tujuan agar tentara yang berperang di front barat dapat digerakkan ke arah front timur. Strategi ini diawali dengan menyerang terlebih dahulu Belgia yang pada saat itu masih bersikap netral. Tentu saja Jerman harus memilih opsi menyerang Belgia karena jika Jerman menyerang Prancis dari arah selatan, Jerman akan mengalami kesulitan karena daerah ini masih berupa hutan-hutan yang lebat. Lagi pula, menyerang dari selatan Prancis adalah rencana yang mudah ditebak oleh pihak musuh. Namun tetap saja, menyerang negara netral akan menambah musuh baru. Selanjutnya, tentara Jerman akan melewati pesisir pantai Prancis agar bisa langsung mendobrak masuk ke ibu kota Paris. Setelah Prancis menyerah, tentara yang tersisa di front barat akan dimobilisasi besar-besaran ke arah front timur melalui kota Lorraine di selatan dan langsung menuju Rusia. Dilihat dan dipelajari sekilas, memang rencana ini lumayan sederhana dan musuh tidak akan menduga Jerman akan menyerang negara netral. Tapi pada kenyataannya, Jerman gagal menjalankan strategi ini. Jerman malah terjerumus pada trench war atau perang parit yang menyebabkan perang bertahun-tahun dan menghabiskan sumber dayanya. Akibatnya, Jerman kehabisan waktu dan sumber daya untuk menghadapi dua front sekaligus. Hal ini diperparah dengan Amerika yang memasuki kancah perang. Akibatnya, Kaisar Wilhelm II terpaksa menyerah yang membuat kekaisaran Jerman runtuh. Belajar dari pengalaman pahit pada Perang Dunia Pertama, Jerman membuat strategi-strategi yang lebih mengedepankan prinsip gerak cepat dan mobilitas besar-besaran. Dengan keleluasaan bergerak, pasukan dapat bermanuver secara tak terduga untuk memerangkap, mengelak, atau menerjang musuh. Pada dasarnya, taktik Jerman dapat disederhanakan menjadi dua tahap. Pada tahap pertama merupakan taktik pada pasukan itu sendiri, bagaimana harus menyerang secara cepat, dan taktik ini disebut sebagai Blitzkrieg. Taktik ini bekerja dengan mengombinasikan semua unsur kekuatan untuk menjebol pertahanan lawan. Semua unsur seperti pesawat tempur, infanteri, artileri, dan armada laut dikerahkan untuk menyerang bersamaan, dan tank dijadikan ujung tombak sebagai kesatuan yang bergerak bergerombol untuk menghancurkan lawan. Ketika semua unsur Blitzkrieg sudah siap dan sudah teraplikasi, hal berikutnya ialah menggunakan taktik dan manuver sesuai keadaan di lapangan. Taktik-taktik ini kebanyakan menggunakan teknik menjepit dan mengurung kekuatan musuh yang masih terkonsentrasi. Taktik menjepit ini banyak diambil jenderal Jerman dari strategi Hannibal yang dimana konsep mengurung musuh dengan kekuatan kavaleri yang diletakkan di sayap kiri dan sayap kanan. Selain itu, Jerman juga belajar banyak dari strategi perang kuno. Taktik Blitzkrieg sangat banyak mengambil teori-teori dan cita rasa dari kitab strategi kuno Sun Tzu, sehingga banyak orang menganggap taktik Blitzkrieg adalah reinkarnasi dari taktik Sun Tzu. Dan sekarang kita akan melihat bagaimana cara kerja dari strategi Blitzkrieg ini. Kita akan melihat pada invasi Polandia pada September 1939. Tahap pertama adalah persiapan semua unsur yang diperlukan. Unsur-unsur seperti pesawat tempur, infanteri, pasukan mekanis, artileri, kapal perang, dan tentu saja tank sebagai penusuk garis lawan disiapkan dan diinstruksikan untuk saling menyerang dengan kompak. Setelah siap dan menyerang secara serentak, selanjutnya barulah tahap 2 dilaksanakan, yaitu strategi mengurung dan bermanuver. Pada saat pertempuran, Polandia menebar semua divisi infanterinya ke semua jurusan dan tank-tank mereka ditebar sama rata. Ini adalah suatu kesalahan. Alhasil, tentara Polandia memiliki pertahanan yang sama kuatnya dari utara hingga selatan, tapi juga sama lemahnya. Disinilah Jerman menerapkan konsep Hannibal yang dipakai 2000 tahun yang lalu.
Army Grup Tengah dibiarkan lemah oleh Jerman, namun kekuatan kavaleri tanknya difokuskan di Army Grup Utara dan Army Grup Selatan. Hasilnya, ketika Jerman menyerang, terjadilah jepitan raksasa yang menutup pasukan tengah Polandia, sekaligus membuka pintu lebar ke ibu kota Warsawa. Jerman tidak perlu lagi menyerang dengan susah payah karena kekuatan musuh yang tersisa sudah terkurung dan hanya tinggal menunggu waktu mereka untuk menyerah. Strategi ini selalu dijalankan Jerman di setiap pertempurannya selama perang. Kita ambil contoh lagi pada invasi Perancis. Jerman mula-mula menyerang Belanda dan Belgia agar sekutu terpancing untuk menuju negara tersebut. Sekutu mengira Jerman akan melakukan hal yang sama seperti pada rencana Skleveland pada Perang Dunia Pertama. Padahal Jerman sedang mengonsentrasikan kavaleri dan infanterinya di selatan Belgia untuk menerobos hutan Ardennes. Sekutu berpikir Jerman tidak akan menerobos hutan itu karena lintasan terjal yang menyulitkan kendaraan bermotor dan tank untuk melewatinya. Namun mereka salah. Setelah Don Army Group B menyerang Belgia dan Belanda, sekutu pun terpancing perangkap dan masuk ke dalam wilayah tersebut. Dan disinilah Army Group A mulai melaksanakan serangan mereka ke Ardennes. Tak disangka Jerman hanya membutuhkan 3 hari untuk melewati hutan yang terjal itu, dan setelahnya Army Group A menuju kota Sedan. Di saat inilah teknik jepitan Hannibal bekerja. Jerman membuat tentara Perancis dan Inggris terpecah menjadi 2 dan pasukan yang terjepit terpaksa mundur ke Dunkirk untuk dievakuasi. Strategi Jerman telah menciptakan taktik baru pada peperangan modern, di mana Jerman berhasil membuat centric warfare yang baru dengan mengandalkan semua unsur yang saling membantu. Taktik ini banyak diadopsi militer-militer. Ambil contoh Jepang pada Perang Pasifik, Perang Korea, Perang Teluk, dan invasi Irak pada 2003. Strategi Blitzkrieg mengantarkan Jerman Reich sebagai penguasa Eropa, meskipun pada akhirnya Jerman tetap kalah pada Perang Dunia Kedua.